terus memohon kepada Allah kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak henti melimpahkan rahmatnya, barakahnya dan maghfirahnya untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan kembali kajian An-Nasaih Ad-Diniyah. Malam hari ini kalau kemarin kita sudah membahas muqaddimahnya, nah sekarang kita memulai pada isinya. Di bagian yang pertama ini beliau menyampaikan nasihat dan wasiat kebaikan untuk kita, yang beliau memulainya dengan menukil beberapa ayat yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat An-Nisa ayat yang ke-87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man asdaqu minallahi haditsa. Wa man, dan siapakah asdaqu yang lebih benar, minallahi ketimbang Allah. Apanya yang lebih benar? Haditha, ucapannya. Siapakah yang lebih benar ketimbang Allah ucapannya? Kalau dalam struktur bahasa kita Indonesia diterjemahkan, dan siapakah yang lebih benar ucapannya bila dibanding dengan ucapan Allah? Ini sebuah pertanyaan. Siapa sih yang ucapannya lebih benar daripada ucapan Allah? Tentu ini pertanyaan yang tidak bermaksud untuk dijawab. Orang sering menyebut ini sebagai pertanyaan retoris. Jadi bukan kata tanya istifham, bukan ini untuk meyakinkan bahwa memang tidak ada yang ucapannya lebih benar ketimbang ucapan Allah. Di ayat yang lain, surat yang sama, Nisa, ayat yang ke-122, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan hal yang sama tapi dengan redaksi yang sedikit berbeda. Kalau di ayat ke-87 tadi Allah menyatakan wa man asdaqu minallahi qila. Nah, di ayat yang ke-122 Allah juga bertanya wa man asdaqu minallahi qila. Jadi kalau ayat yang pertama tadi menggunakan haditha, ayat yang kedua ini menggunakan kata qila, artinya sama. Wa man, dan siapakah asdaqu yang lebih benar minallahi ketimbang Allah, apanya? Qila. Qila berarti sini tamyiz. Siapa yang lebih benar ketimbang Allah, apanya? Qila, ucapannya. Jadi siapakah yang lebih benar ucapannya ketimbang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dua ayat ini Bapak Ibu dan muslimin muslimah memberikan penegasan kepada kita bahwa tidak ada yang ucapannya lebih benar ketimbang ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti tidak ada ucapan yang pantas untuk dipercaya. Tidak ada ucapan yang pantas untuk dibenarkan kecuali ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau sampai ada orang kok tidak percaya, tidak membenarkan ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menunjukkan manusia yang terbalik. Bagaimana mungkin orang tidak percaya? Bagaimana mungkin ada orang yang tidak membenarkan apa yang sudah diucapkan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya apa yang ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, generasi-generasi terdahulu, utamanya salafus salih, para sahabat, itu sudah memberikan contoh terbaik untuk kita. Betapa mereka itu amat sangat percaya dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kisah-kisah tentang itu. Firman Allah yang ada di surat Al-Ma'idah semisal,
ayat 90. Itu kan ayat isinya melarang kaum muslimin untuk minum minuman keras, salah satunya. Ya, di samping nanti ada al-azlam ya, dan sejenisnya. Nah, salah satunya yang dilarang di situ adalah minum khamr. Ayat ini turun malam hari ya, dalam satu riwayat dikatakan begitu. Ya, turun malam hari. Ini ayat yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal azlamu ya rijsun min amalis syaitan. Bahwa sesungguhnya khamar, judi dan azlam itu termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuh, maka jauhilah. Ya, jauhilah semuanya, termasuk jauhilah khamar. Ya, ayat ini sekali lagi turun malam hari. Ya, sejak turunnya ayat ini berarti ya, berlaku larangan untuk salah satunya minum khamar. Sebelum ayat ini turun, kaum muslimin masih ada yang ya, minum minuman keras. Dan ayat ini turun di Madinah. Ya, sehingga di Madinah itu ya, masih dijumpai, ya, walau sudah menyatakan iman kepada Rasulullah SAW, tapi masih minum minuman keras. Masih suka minum khamr. Ya. Kok bisa? Padahal mereka sudah menyatakan imannya kepada Rasulullah, berarti mereka adalah sahabat. Kok bisa sahabat masih mabuk? Iya, kok bisa? Bukankah mereka itu sahabat? Ini sangat kita pahami karena kalau kita lihat dari sejarahnya, semua sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka itu tidak ada yang Islamnya sejak lahir. Ya, terutama sahabat kabir ya. Sebenarnya nanti ada juga sahabat soghir. Tapi sahabat yang kabir, ya, sahabat yang besar, itu Islamnya ya setelah Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul. Jadi mereka itu sempat mengalami hidup tidak dalam keadaan sebagai seorang muslim. Gimana keadaan hidup mereka? Ya, mengalami masa jahiliyah. Nah, salah satu bentuk kejahiliahan mereka adalah ya, suka minum minuman keras itu tradisi jahiliyah. Nah, sehingga ketika mereka tertarik kepada Islam, ya, menyatakan imannya kepada Rasulullah SAW, ya, mereka belum bisa meninggalkan kebiasaan mereka yang salah satunya adalah minum khamr. Dan memang pada saat itu ayat yang melarang minum minuman keras belum turun. Ya, karena belum turun ya dibiarkan saja kan, memang tidak ada payung hukumnya kalau menurut orang zaman sekarang. Nah, baru ya satu malam turun ayat ini. Ya, turun ayat ini. Nah, oleh Rasulullah SAW ayat ini disampaikan kepada sahabatnya. Ya, tapi karena teknologi zaman itu masih sangat terbatas, ya, ayat itu tidak semuanya didengar oleh para sahabat. Beda kalau turun di masa sekarang ya. Begitu turun malam ini, ya malam ini juga langsung tersebar kan. Ya, bisa jadi viral gitu. Wah, ini baru turun ayat tentang minum minuman keras. Ya, jadi yang tahu ayat larangan minum minuman keras yaitu Al-Maidah ayat 90 itu hanya orang-orang tertentu saja yang kebetulan malam itu dekat dengan Rasulullah SAW. Sebagiannya belum tahu. Karena itu besoknya, dalam riwayat disebutkan di waktu duha, sekitar jam 8, jam 9. Ada seorang sahabat yang ternyata dia masih minum minuman keras. Di jalan lagi sambil jalan. Nah, ketemu dengan sahabat yang tadi malam dia sudah dengar. Ada larangan minum minuman keras. Ngelihat ada sahabat kok masih mabuk, didekati. Ya, begitu didekati,
Ini kalau pakai bahasa orang sekarang ya, ditegur itu yang lagi mabuk tadi, bro, ente kok masih mabuk gitu? Emang kenapa? Saya kayak gini ya biasanya juga begini. Ya kok pakai ditegur? Nih cerita bebasnya. Iya, ente nggak tahu. Tadi malam sudah turun ayat yang melarang ya kita minum minuman keras. Yang benar. Mana ayatnya? Dibacakanlah ayat tadi. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan. Ya, khamr itu termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuh. Jauhilah khamr. Jauhilah minum minuman keras. Begitu dibacakan ayat ini, apa yang terjadi dengan sahabat yang sedang setengah mabuk itu? Ya, di tangan dia masih tergenggam botol minuman keras yang tinggal separuh. Allahu Akbar. Ya, kita tidak bisa membayangkan ya seperti apa kualitas imannya para sahabat. Ya, lagi seneng-senengnya mabuk, menikmati mabuk, disampaikan ayat yang isinya melarang ya, mabuk, melarang minum minuman keras. Sahabat yang lagi mabuk itu kemudian dia menumpahkan sisa minuman keras yang ada di botol, dan kemudian dia campakkan botol itu, dan kemudian setelah ini saya tidak akan mabuk untuk selamanya. Ini menggambarkan betapa tasdiqnya para sahabat kepada firman Allah Subhanahu wa taala itu amat sangat luar biasa. Jadi langsung membenarkan, padahal mereka yang lagi mabuk ini kan kita bisa bayangkan ya, orang yang lagi mabuk itu dibacakan ayat langsung tunduk. Kita tidak bisa membayangkan kalau itu terjadi di masa sekarang ya Bapak Ibu. Orang lagi setengah mabuk dibacakan ayat innamal wal maisiru sampai fajtanibu nggak boleh itu. Itu haram. Kebayang Bapak Ibu kalau itu terjadi di masa sekarang, itu yang membacakan ayat kepada orang yang lagi mabuk, kira-kira nasibnya gimana? Ini yang menyebabkan wajar kalau generasi sahabat itu disebut sebagai khairul qurun, sebaik-baik generasi, generasi sahabat. Di riwayat yang lain juga disebutkan tentang turunnya surat Ali Imran ayat 92. Itu kan ayatnya berbunyi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian semua tidak akan mendapatkan kebajikan yang sempurna. Para mufassir mengatakan yakni kebajikan yang sempurna yang bisa membawa kalian ke surga. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian mau memberikan apa yang kalian sukai. Ayat ini turun sampailah kepada sahabat. Apa yang dilakukan oleh sahabat? Subhanallah. Banyak di antara mereka itu yang kemudian melihat-lihat harta mana ya yang paling saya sukai. Harta mana yang paling saya sukai. Salah satunya ada sahabat yang kemudian dia ngelihat, mana nih harta yang paling saya sukai. Ketemu ternyata harta yang paling saya sukai adalah kebun kurma. Tanpa pikir panjang, kebun kurma itu diinfakkan, disedekahkan. Itu menunjukkan betapa semangat mereka membenarkan ayat-ayat suci Al-Quran itu amat sangat luar biasa. Nah, Syekh Abdullah Ba'alawi Al-Haddad memulai nasihat beliau yang pertama ini dengan menukil ayat ini untuk menjadi ibrah bagi kita, bahwa salah satu kemuliaan, jalan kemuliaan itu tidak ada lain, tidak ada bukan kecuali membenarkan
apa yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita bagi beliau harus menjadikan diri, diri kita, diri yang selalu membenarkan apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jadi dengan menyebutkan dua ayat ini, Syekh Abdullah Ba'alawi Al-Haddad seperti sedang mengkondisikan kita, mengkondisikan hati kita, jiwa kita untuk menjadi orang yang mau membenarkan apa saja yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa semangat untuk membenarkan, ayat-ayat suci Al-Quran itu menjadi sekedar ayat yang numpang lewat aja. Tidak memberikan bekas, tidak memberikan pengaruh. Jadi kalau kita memahami maksud di balik beliau menyebutkan dua ayat tadi, ini semacam pengkondisian. Kalau dalam pelatihan itu kan di awal-awal itu perlu pengkondisian. Pengkondisian ini menjadi penting untuk menyiapkan peserta agar setiap materi dalam pelatihan itu masuk. Maka ini pula yang diharapkan dari kita, agar semua nasihat-nasihat beliau ini masuk adalah memiliki ketegasan bahwa tidak ada yang pantas untuk dibenarkan kecuali kalam Allah. Karena setelah ini yang beliau sampaikan semuanya adalah pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Nah, salah satunya ini, setelah menukil dua ayat tadi, beliau kemudian menukil firman Allah yang lain yang ada di surat Ali Imran. Nah, yang isinya adalah nasihat. Isinya adalah pesan. Bahkan pesan yang Syekh Abdullah Ba'alawi Al-Haddad sampaikan di ayat 102 ini, pesan yang biasa disampaikan oleh para khatib Jumat. Wasiatnya kan wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatnya berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau jiwa tasdiq sudah tertanam pada diri kita, tasdiq yakni membenarkan apa saja yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, begitu membaca ayat ini akan sangat membekas pada diri kita. Ya wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian, Allah kepada Allah, haqqa, dengan sebenar-benar, tuqatih, takwa kepadanya. Bertakwalah kalian kepada sebenar-benar takwa kepada Allah. Wala tamut, dan jangan sekali-kali kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan kalian muslim. Jadi melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dua wasiat. Menyampaikan dua wasiat. Dan dua wasiat ini disampaikan kepada kita melalui lisan Syekh Abdullah Ba'alawi Al-Haddad. Dan kadang Bapak Ibu dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebuah pesan yang sama itu bisa memberikan pengaruh yang berbeda. Bergantung siapa yang menyampaikannya. Itu hal yang lazim sebenarnya dalam kehidupan. Jadi pesannya sebenarnya diambil dari Quran. Diambil dari Quran. Jadi banyak orang yang udah sering lah mendengar ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Saking seringnya hafal saking seringnya hafal. Apalagi yang biasa Jumatan.
Itu udah hafal nih dengan wasiat ini. Ibu-ibu, akhwat yang tidak Jumatan juga pasti sering dengar ayat ini. Tapi ayat ini biasa aja. Ya, biasa aja. Ya, tidak memberikan pengaruh apa-apa. Ya, apalagi sudah hafal gitu. Tapi bisa jadi, ya, Bapak, Ibu, dan jamaah sekalian rahmati Allah, bisa jadi suatu hari, suatu saat, ayat ini dibacakan oleh seseorang. Ayatnya sama, seperti dibacakan oleh para penceramah, para ustadz, para khatib yang lain. Tapi ketika dibacakan oleh beliau, kok beda ya? Kok ada rasa ya? Kok membekas ya pada diri saya? Itu hal yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ya, karena itulah kenapa kita memang dianjurkan untuk selalu mengulang dan mengulang. Ya, jadi ngaji itu tidak cukup hanya satu kali. Ya, karena itu ada nasihat kalau seandainya kita ngaji bab tentang sabar ya. Kok nggak membuat saya berubah gitu. Masih juga belum sabar ya, maka harus diulang ngajinya tentang sabar ini. Bisa dari guru yang sama, bisa dari guru yang berbeda ya. Akan sangat mungkin satu saat ya, kliknya itu dengan ustadz siapa ya. Orang lain itu apa-apa, tapi kok lain itu disampaikan beliau ya, melalui beliau. Dan tentu saja ya, akan lebih dekat ya, terbukanya sebuah nilai masuk ke dalam hati kalau kita mendapatkannya dari orang-orang yang saleh ya, salah satunya beliau Syekh Abdullah Ba'alawi Al-Haddad ini ya. Bisa jadi kalau kita tulus, kalau kita ikhlas nih, menyimak nasihat-nasihat beliau dari kitab beliau ini ya, bisa jadi ya, adalah ittaqullaha haqqa tuqatih ya, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa. Ya, di mana takwanya itu harus haqqa tuqatih. Ya, apa itu takwa? Ya, nanti sebenarnya ada uraian di bawah ya, tapi tidak mengapa kita sampaikan pengertian takwa agar kita bisa memahami ayat ini. Takwa itu kan pengertiannya adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi ya, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Amal ya, wujudnya adalah amal. Nah, amalnya bisa dalam wujud melaksanakan perintah Allah atau meninggalkan larangan Allah ya, sehingga wujud takwa itu amal. Jadi kalau orang mengaku bertakwa tapi nggak ada amalnya, jadi takwa itu akan kelihatan dari amal ya, kelihatan dari apa yang dilakukan oleh seseorang. Sehingga semua yang kita lakukan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana amal takwa itu ada dua macam. Iya, ada dua macam. Bisa jadi amal itu amal taklifi. Iya, amalnya adalah amal taklifi. Amal taklifi itu adalah amal dengan hukum yang jelas. Iya. Hukum yang jelas yang kemudian akhirnya menjadi taklif bagi kita. Ya, contohnya sholat. Ya, sholat itu akan mencerminkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa sholat itu ya, hukumnya wajib. Ya. Kita tertaklif oleh sholat karena adanya perintah yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah. Ya, maka sholat itu namanya takwa dalam wujud amal taklifi. Ya, amal taklifi. Yani amal yang ketentuan hukumnya itu sudah jelas. Ya, sholat itu wajib, ya, zakat puasa itu wajib, berbakti kepada orang tua itu wajib,
Ya, nanti cerita jelek orang lain itu haram. Nah, sehingga kalau orang tidak mau cerita jelek orang lain, itu takwanya adalah takwa yang taklifi. Nah, satunya lagi adalah wad'i. Iya, wad'i. Nah, kalau wad'i itu takwa yang ada di hatinya sebab. Iya, karena adanya sebab. Jadi hanya ada karena adanya sebab. Ya, kalau nggak ada sebab, ya nggak ada takwanya. Ya, nggak ada amal takwanya. Itu yang disebut dengan amal wad'i, takwa wad'i. Contohnya, kita lihat semisal lantai basah. Ya, lantai basah. Kalau lantai basah itu berbahaya nggak? Berbahaya. Ya, saya tahu lantai ini basah. Saya tahu, tapi orang lain, iya, sudah pasti tahu, belum tentu. Apalagi kalau lantai itu tempat lalu lalangnya orang. Saya tahu lantai ini basah. Orang lain belum tentu tahu. Nah, kita yang tahu bahwa lantai itu basah dan kita tahu ini berbahaya, bisa jadi orang nanti akan jatuh. Ya, maka kita punya apa? Punya kewajiban. Kewajiban untuk apa? Mengeringkan. Nah, maka pada saat kita kemudian betul-betul mengeringkan lantai itu, nah itu namanya takwa wad'i. Ya, takwa wad'i. Ya, jadi amal takwa yang muncul karena adanya sebab. Kalau seandainya lantai itu tidak basah, ya, mungkinkah kemudian ada amal takwa? Ya nggak ada. Ya, buat apa mengeringkan lantai yang sudah kering? Ya, jadi itu pengertian dari takwa wad'i. Ya, karena adanya sebab. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di ayat ini kalau kita melakukan amal takwa, takwanya adalah haqqa tuqatih. Ya, yakni dengan sebenar-benar takwa. Dan ini berlaku baik takwanya takwa yang taklifi ataupun takwa yang wad'i. Ya, jadi kalau takwa yang taklifi semisal berpakaian, ya, berpakaian. Ya, berpakaian itu harus menutup aurat. Itu wad'i atau taklifi? Taklifi, ya, karena memang sudah ada ketentuan hukumnya. Ya, ada ketentuan hukumnya. Ya. Maka haqqa tuqatihnya harus kelihatan. Jadi tidak hanya sekedar yang penting menutup aurat, enggak. Benar, iya, nampak haqqa tuqatihnya dalam berpakaian itu apa? Nah, ini babnya harus tahu ilmunya. Tentu kita harus belajar. Ya, sholat. Ya. Itu wujud dari takwa. Takwa apa? Taklifi. Nah, maka sholat pun harus nampak haqqa tuqatihnya. Sebenar-benarnya takwa dalam sholat apa? Ya, datang sebelum adzan, menunggu di tempat di mana kita akan sholat. Nah, itu menggambarkan haqqa tuqatih. Sehingga kalau seandainya ya, ada orang yang sebenarnya dia bisa ya, datang ke tempat sholat itu sebelum azan, tapi kemudian dia berpikir, alah belum azan, datang nanti nunggu, mendingan saya nunggu di kamar ya, di rumah ya. Ini dalam konteks keadaannya tidak seperti sekarang ya. Nanti azan ya, nunggu azan ya, kemudian dia sholat berjamaah. Salat itu menunjukkan takwa, tapi tidak menunjukkan haqqa tuqatih. Ya, tidak menunjukkan haqqa tuqatih. Jadi kalau kita mengamalkan ayat ini ya betul-betul dalam semua amal kita, ya, semua amal kita harus nampak haqqa tuqatihnya. Ya, termasuk tadi pada kasus takwa yang sifatnya wad'i. Ya, sifatnya wad'i. Wad'i itu sekali lagi karena adanya sebab. Ya, ketika tidak ada sebab ya tidak ada takwa. Nah, ini ada lantai kotor. Nah, ini perintah nih. Ya, atau lantai basah. Ya. Kita memahaminya ini sebagai perintah. Perintah dari siapa? Dari Allah. Perintah untuk apa? Untuk mengeringkan. Ya, untuk mengeringkan. Kok nilalah yang tahu lebih dulu saya? Iya. Nah, maka yang berkewajiban mengeringkan siapa?
Ya saya. Iya, saya. Nah, apa yang kita pahami ketika yang tahu lebih dulu itu saya? Sehingga akhirnya yang wajib adalah saya. Ya, beban atau kehormatan? Kehormatan. Allah memberikan kehormatan kepada kita. Kita orang yang dipilih oleh Allah sebagai orang yang lebih dulu tahu. Sehingga kewajibannya terbebani pada diri saya. Iya. Nah, maka kemudian kita mengeringkan. Nah, mengeringkan itu adalah amal takwa. Tetapi sekali lagi di Imran ayat 102 ini, tuqati, dengan sebenar-benar takwa. Ya, dengan sebenar-benarnya takwa. Nah, wujudnya apa kalau mengeringkan lantai? Tuqatinya apa? Ya, membersihkan yang betul-betul sampai kering. Ya, sampai kering. Ya. Terus apa lagi wujud tuqatinya? Kalau seandainya nih, ya, tapi lapnya tetap ditaruh di situ. Iya. Kemudian diletak mur gitu ya. Udahlah, yang penting udah kering. Lapnya tetap di situ. Iya, padahal tadinya nggak ada lap gitu ya. Tadinya nggak ada lap. Ya, tapi karena butuh lap untuk mengeringkan, udahnya tetap ada di situ. Kira-kira ini mencerminkan hak tuqatih belum? Belum. Ayat ini kan kepada kita, apapun amal kita harus betul-betul haqqa tuqatih. Iya, haqqa tuqatih. Ini menjadi hal yang sangat penting karena iya, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pesannya dengan apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Wah, ini pesan yang kedua ini bagi kita itu subhanallah. Kalau nih kita bisa mengamalkan pesan yang kedua di ayat 102 surat Ali Imran ini, bisa mengamalkannya dengan baik, ya, maka sesudah itu, kalaupun kita tidak sholat, nggak apa-apa. Ya. Kalaupun kita nggak mau puasa wajib, nggak apa-apa. Ya. Kalaupun kita tidak mau lagi melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah dan Rasulnya, sekali lagi nggak apa-apa. Ya. Tapi catatannya sudah mengamalkan ayat yang kedua ini. Ya, silakan aja kalau sudah bisa mengamalkan ayat yang kedua ini, kita silahkan. Iya, nggak mau zakat silahkan, nggak mau puasa silahkan, nggak mau melaksanakan semua kewajiban juga silahkan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi syaratnya apa? Sudah mengamalkan ayat ini. Berarti pesan yang kedua ini kan luar biasa. Iya, luar biasa. Pesannya apa? Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Iya, dalam keadaan muslim. Ini pesan yang mudah atau sulit? Iya. Mati dalam keadaan muslim. Nah, ini Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, sangat tergantung pada bagaimana kita memahami makna muslim di sini. Iya. Jadi jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Sehingga kalau orang sudah mengamalkan nih pesan yang kedua ini, ya sekali lagi kalau tidak sholat dosa nggak? Nggak, kenapa nggak dosa? Ya udah meninggal. Ya. Jadi satu kebahagiaan kalau bisa meninggal dalam keadaan muslim. Nah, cuma kita perlu memahami apa makna muslim di sini. Nah, kita harus merujuk pada apa yang disampaikan oleh para ulama di kitab tafsir. Ya, muslim di sini pengertiannya ada 3.
Jadi jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslimun. Iya. Dalam keadaan muslim. Nah, makna yang pertama muslim di sini diartikan sesuai dengan arti dari muslim itu sendiri, yakni orang Islam. Iya. Ya pokoknya besok lusa mati itu ya pastikan matinya dalam keadaan tercatat sebagai orang Islam, bukan mati sebagai orang kafir. Ya, sebagai lawan dari muslim. Ya, jadi yang penting pokoknya mati itu sebagai orang Islam. Ya, mati sebagai orang Islam, bukan mati sebagai orang yang non-Islam. Nah, jadi sebagian mengartikan muslim itu betul-betul orang Islam. Nah, cuma catatannya kalau muslim di sini diartikan sebagai sebatas muslim saja, yang penting pokoknya mati sebagai orang Islam ya. Nah ini tidak sejalan dengan pesan sebelumnya, yakni ittaqullaha haqqa tuqatih. Iya, tidak sejalan. Loh, orang kalau mati sebagai muslim kan pasti akan masuk surga. Ya betul. Kalau mati sebagai muslim pasti akan masuk surga. Tapi kalau sebatas muslim saja, sebatas muslim nih, ya, sebatas orang Islam, mungkin nggak ada orang yang mati, iya, dia bukan kafir waktu mati itu, dia mati sebagai orang Islam. Mungkin nggak ada orang yang mati sebagai orang Islam, tapi besok, iya, harus masuk neraka dulu. Mungkin, Bapak Ibu? Mungkin. Iya, mungkin. Jadi sangat mungkin walaupun matinya dalam keadaan muslim, maksudnya sebagai orang Islam, bukan sebagai orang kafir, ternyata dia harus masuk neraka dulu. Nah ini kan tidak sejalan dengan pesan sebelumnya, haqqa tuqatih. Kalau orang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, itu kebayangnya nanti di akhirat, ya, kebayangnya mampir dulu ke neraka atau langsung ke surga? Langsung ke surga. Iya. Nah karena itu kemudian ada pengertian muslim yang kedua ya. Jadi pengertian yang kedua muslim di sini adalah mati dalam keadaan muslim, maksudnya dalam keadaan sedang melakukan amal yang hanya bisa dilakukan oleh seorang muslim. Ya, jadi mati dalam keadaan muslim artinya mati dalam keadaan sedang melakukan amal yang amal ini hanya bisa dilakukan oleh seorang muslim. Kalau dia muslim nggak mungkin melakukan amal ini. Iya, apa contohnya? Salat. Ya, mungkin nggak salat itu dilakukan oleh orang yang tidak muslim. Enggak. Iya, salat itu hanya bisa dilakukan oleh orang Islam. Ya, sehingga kalau seandainya ada orang meninggalnya kok dalam keadaan sholat, nah itu berarti dia meninggal betul-betul dalam keadaan muslim. Iya. Muslimnya itu jelas. Jelasnya apa? Nah, lagi sholat. Iya. Sholat itu hanya bisa dilakukan oleh orang Islam. Iya. Mati kok dalam keadaan baca Quran. Iya. Orang kalau baca Quran, itu kan hanya orang Islam. Tapi bayangkan mati dalam keadaan baca koran gitu. Kalau baca koran apa harus muslim? Enggak, selain muslim juga bisa baca koran. Iya, nah maka pesannya kalau mati ya jangan lagi baca koran. Iya, mati jangan sedang melakukan amal yang itu bisa saja dilakukan oleh orang di luar Islam. Jadi pastikan wala tamutuna di situ kan mengandung makna takkid ya. Jangan sekali-kali, berarti harus ada kepastian. Matinya itu dalam keadaan sedang melakukan amal yang hanya bisa dilakukan oleh orang Islam. Nah, kalau pengertiannya seperti ini, nah itu nyambung nanti dengan pesan sebelumnya, yakni ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya, karena nanti ya, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim yang betul-betul dia bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, ya, Allah Subhanahu wa taala akan pilihkan dia meninggal
dalam keadaan dia sedang melakukan amal yang paling jelas takwanya waktu dia melakukan amal itu. Ini yang paling kuat haqqatuqatihnya. Iya, yang paling kuat haqqatuqatihnya. Jadi sebagai seorang muslim itu kan amal takwanya banyak. Iya, salat itu adalah wujud dari amal takwa, puasa amal takwa, baca Quran amal takwa, nolong orang amal takwa, ngaji begini amal takwa. Nah, di antara sekian banyak amal takwa itu nanti akan dilihat mana yang paling haqqa tuqatih. Nah, yang paling haqqa tuqatih itulah yang nanti akan menjadi penutup akhir hidupnya. Allah takdirkan dia meninggal dalam keadaan dia sedang melakukan amal yang paling haqqa tuqatih. Amal takwa yang paling haqqa tuqatih. Ada satu kisah seorang bapak Pak Haji Umar. Beliau ini pegawai. Ya, beliau ini pegawai yang setelah memasuki masa pensiun, nah beliau ini kemudian betul-betul mengisi masa pensiunnya itu, masa sepuhnya itu, dengan melakukan banyak sekali amal-amal kebaikan. Banyak sekali amal-amal kebaikan. Di antaranya yang kemudian dicatat oleh masyarakat yang hidup satu kampung dengan beliau. Ya, salah satu amal takwa beliau adalah beliau mendengar azan, kecuali beliau sudah berada di masjid. Beliau sudah berada di masjid. Tapi amal takwa beliau tidak cuma itu. Ada juga amal takwa yang lain, yaitu tidak pernah lagi meninggalkan salat tahajud. Termasuk juga beliau dengan Quran itu kuat sekali. Beliau dengan Quran itu kuat sekali. Dan beberapa amal takwa yang lain. Beberapa amal takwa yang lain. Nah, sehingga dari sekian banyak amal takwa itu tentu yang paling nampak apa? Yang paling banyak dikenali oleh masyarakat. Kedatangan beliau di masjid sebelum adzan. Sebelum adzan. Nah, jadi pokoknya muadzin yang khususnya itu udah paham betul. Jadi muadzinnya itu selalu kalah dengan Pak Haji Umar ini. Jadi begitu muadzin datang, ya udah Pak Haji Umar sudah ada di masjid. Sudah ada di masjid. Itu berlangsung dalam waktu yang cukup lama, sampai akhirnya suatu hari subuh, si muadzin ini tidak menjumpai Pak Haji Umar ada di masjid. Padahal ini sudah saatnya masuk waktu subuh. Tentu muadzin ini tidak kemudian kalau begitu harus nunggu Pak Haji Umar ini. Enggak, memang sudah masuk waktu subuh, azan beliau. Sampai iqamah, muadzin ini tengok-tengok kok Pak Haji Umar enggak ada Tapi ini sudah saatnya iqamah, ya udah iqamah aja. Dan baru selesai sholat subuh, muadzin ini nanya, kok Pak Haji Umar enggak ada? Iya, saya juga nanya-nanya biasanya di samping saya kok enggak ada. Ya udah yuk kita tengok. Jadi sepakatlah beberapa orang yang sholat jamaah subuh di situ mampir, sengaja nengok ke rumahnya Pak Haji Umar. Nah, yang membukakan istri beliau. Istrinya kan kaget, ada apa Pak? Ini saya kok mau nanyakan Pak Haji Umar, kok nggak ada di masjid? Kata istrinya, lo biasanya kan ke masjid Pak. Jadi saking seringnya Pak Haji Umar ini sholatnya di masjid, ya udah berangkat aja. Tapi begitu didatangi oleh jamaah masjid, si istri ini juga kaget. Oh nggak ada di masjid ya. Akhirnya kemudian ditengok di tempat sholat di dalam rumah itu, dan ternyata dijumpai Pak Haji Umar dalam keadaan sedang berbaring dalam keadaan.
dalam keadaan sedang mendekap Al-Quran. Dan ketika dijumpai ternyata beliau sudah dalam keadaan wafat. Ya, dalam keadaan wafat. Ya, sang istri ya, kemudian menyampaikan salah satu kebiasaan Pak Haji Umar ini adalah kalau malam mesti tahajud dan sambil menunggu datangnya waktu subuh, itu beliau baca Quran. Ya, beliau baca Quran. Besar kemungkinan ya pada saat beliau baca Quran datang malaikat maut, ya, mencabut nyawa beliau. Begitu nyawa beliau dicabut kan beliau ya, terbaring ya, dalam keadaan Quran dalam dekapannya. Ya Allah, berarti beliau ya, meninggal dalam keadaan sedang apa? Baca Quran. Nah, besar kemungkinan berarti di antara sekian banyak amal takwa beliau itu yang betul-betul haqqa tuqati adalah baca Quran. Ya, baca Quran. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa amal itu harus, amal takwa kita harus haqqa tuqati? Ya, agar kita bisa ya, mengamalkan pesan Allah yang kedua ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya Allah, siapa orangnya yang tidak ya, menginginkan mati dalam keadaan muslim. Dan ada satu amal ya, yang ini paling jelas ya, paling jelas bahwa betul-betul muslim. Iya. Apa itu? Seseorang itu hanya akan dikatakan muslim kalau apa? Mau mengucapkan kalimat syahadah. Kalau ada orang yang mengatakan la ilaha illallah, udah itu pasti muslim. Ya, pasti muslim. Maka kalau seandainya ada orang meninggal kok dia mengucapkan la ilaha illallah, itu sudah sangat jelas itu. Berarti dia mati, dia meninggal betul-betul dalam keadaan muslim. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi minad dunya syahadata an la ilaha illallah dakhalal jannah." Ya, barang siapa yang ucapan terakhirnya di dunia ini adalah la ilaha illallah, dia pasti akan masuk surga. Dia pasti akan masuk surga. Jadi dijamin masuk surga. Kenapa masuk surga? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga itu atas dasar apa? Atas dasar kalimah la ilaha illallah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka itu juga karena kalimat la ilaha illallah. Karena itu kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang amat sangat agung. Iya. Karena sebab kalimat inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan menciptakan neraka. Surga untuk yang mau menerima la ilaha illallah, neraka untuk yang menolak la ilaha illallah. Ya, sehingga kalau orang meninggal kok la ilaha illallah, udah dakhalal jannah. Ya, dia pasti akan masuk surga. Dan pengertian masuk surga di sini ya, oleh sebagian ulama ditafsirkan masuk surganya itu nggak pakai hisab. Ya, nggak pakai hisab. Ya, apalagi yang dihisab, ya, dia sudah betul-betul menunjukkan keislamannya di akhir hayatnya. Ini makna kedua dari muslim, yakni meninggal dalam keadaan sedang melakukan amal yang paling paling haqqa tuqati. Ya, ini sedang melakukan amal yang hanya bisa dilakukan oleh seorang muslim. Nah, ada makna yang kedua, ketiga ya, berarti dari muslim ini. Jadi makna yang pertama betul-betul hanya sebatas ya sebagai orang Islam. Yang kedua, ya mati dalam keadaan sedang melakukan amal yang hanya bisa dilakukan oleh seorang muslim. Nah, makna yang ketiga muslim di sini adalah ya dalam keadaan pasrah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan arti yang ketiga ini juga ya ada sambungnya, ya, ada nyambungnya karena muslimun itu bentuk jama' dari muslim, dan muslim itu adalah isim fa'il dari aslama. Ya, aslama yuslimu islaman, di mana aslama yuslimu itu artinya adalah pasrah, menyerah. Ya, ini makna yang ketiga. Ya. Sehingga wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya, difahami, diartikan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Ya, dalam keadaan berpasrah diri kepada Allah. Nah, makna yang kedua ini sebenarnya juga tidak terlalu bertentangan dengan makna yang kedua, ya, bahkan saling menguatkan. Ya, jadi ya, besok pada saatnya kita meninggal itu ya, meninggallah dalam keadaan pasrah. Ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa gambaran berserah dirinya kita waktu meninggal? Ya, kalau kita mau mengambil ibrahnya dari kisah Nabi Ibrahim ya alaihi salam, maka seperti itulah matinya seseorang dalam keadaan muslim dalam artian berserah diri. Ya, jadi kisah meninggalnya Nabi Ibrahim, ya, kita tahu Nabi Ibrahim alaihi salam itu dikenal sebagai Khalilullah. Ya, Khalilullah. Apa artinya Khalilullah? Kekasih Allah. Iya. Nah, pada saatnya Nabi Ibrahim ya alaihi salam wafat, ya, beliau itu wafat di usia 201 tahun. Ya, di usia yang ya tergolong sepuh ya. Di zaman sekarang nggak ada orang yang wafat dengan usia segitu. Jadi pada hari di mana memang beliau harus wafat, ya datanglah malaikat maut, ya malaikat Israel. Ya, minta izin, kau datang untuk apa? Ya, malaikat Israel menjawab, ya saya diutus untuk mencabut nyawamu. Iya. Nah, mendengar itu, apa kata Nabi Ibrahim? Wahai malaikat, iya, mungkinkah ada kekasih yang tega mencabut nyawa kekasihnya? Ya, karena Nabi Ibrahim itu kekasih Allah. Ya, mencabut nyawa beliau siapa? Allah. Allah menyuruh malaikat maut untuk mencabut nyawa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ya bertanya kepada malaikat maut, ya, wahai malaikat, mungkinkah ada kekasih yang tega mencabut nyawa kekasihnya? Malaikat maut gak bisa jawab, ya. Ya. Bingung dia mau jawab gimana. Akhirnya malaikat maut pun matur ke Allah. Ya Allah, tadi saya sudah sampaikan kepada kekasihmu Ibrahim, ya, bahwa saya akan mencabut nyawamu sesuai dengan perintah Allah. Tapi Nabi Ibrahim menjawab seperti ini, mungkinkah ada kekasih yang tega mencabut nyawa kekasihnya? Mendengar itu apa kata Allah kepada siapa? Kepada malaikat maut. Iya. Bilang kepada Ibrahim, ya, tanya balik kepada Ibrahim. Apa tanya baliknya? Mungkinkah ada seorang kekasih yang tidak mau bertemu dengan kekasihnya? Petunjuk dari Allah ini dibawa sama malaikat maut. Begitu ketemu lagi dengan Nabi Ibrahim, apa kata malaikat maut? Iya, saya sudah matur ke Allah, wahai Ibrahim, dan Allah menyampaikan pertanyaan ini kepadamu. Mungkinkah ada kekasih yang tidak mau ketemu dengan kekasihnya? Iya, nah ditanya begitu, apa yang kemudian dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Oh, kalau begitu ya sudah, ya cabut nyawa saya sekarang. Iya, cabut nyawa saya sekarang. Itu berarti Nabi Ibrahim berlaku apa? Menyerahkan dirinya.
silahkan malaikat maut cabut nyawa saya. Kenapa Nabi Ibrahim jadi pasrah? Ya, kenapa? Sudah tahu ya, bahwa Allah punya maksud mencabut nyawa beliau adalah karena Allah pengen ketemu. Iya, inilah kesempatan untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti wala tamutunna illa wa antum muslimun ini memiliki makna apa? Pasrah dalam arti ada rindu ke Allah. Iya, ada rindu ke Allah. Ya, sehingga kalau dibahasakan wala tamutunna illa wa antum muslimun itu artinya jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan kalian rindu kepada Allah. Ya, kecuali dalam keadaan kalian rindu kepada Allah. Ya, karena kalau orang rindu, ya, orang rindu dijemput, ya, pasrah nggak? Oh, pasrah. Iya, pasrah. Ya, contoh sederhananya dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalian nih di sini udah berapa lama nggak ketemu orang tua? Ya, sudah berapa lama? Ya, ada rindu nggak kepada orang tua, kepada ibu gitu, kepada ayah? Ada kan? Iya, ada. Ya katakanlah rindu betul nih sama ibu ya, rindu betul sama ibu. Ya, tapi nggak bisa pulang. Iya, nggak bisa pulang. Terhalang oleh banyak faktor gitu. Ya, tapi tiba-tiba ya datang seseorang yang orang ini utusan orang tua, iya, bawa mobil, yang kemudian menyampaikan saya ke sini mau menjemput. Iya, mau menjemput. Itu pasrah nggak dijemput? Pasrah. Berserah diri? Iya. Ada penolakan? Nggak ada. Jadi wala tamutunna illa wa antum muslimin itu memiliki makna pasrah dalam artian waktu kematian datang itu nggak ada penolakan sama sekali. Ya, bahkan yang ada adalah kerinduan. Liqa Allah. Kerinduan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pengertian yang ketiga ini, mati dalam keadaan pasrah kepada Allah, berserah diri kepada Allah, ya mati dalam keadaan rindu kepada Allah, itu hanya akan bisa dirasakan oleh orang-orang yang sepanjang hidupnya betul-betul menunjukkan haqqa tuqati. Iya, menunjukkan haqqa tuqati. Jadi subhanallah, ayat ini ya betul-betul menjadi ayat yang sangat penting dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan kalaulah kita mendapatkan kembali ayat ini, ya, ayat ini memberikan pengaruh yang berbeda karena kita mendapatkan ayat ini dari seseorang yang sangat kita kenal ya kesalihannya, ya beliau bahkan menjadi bagian dari min jumlati awliyaillah, yakni beliau Syekh Abdullah Ba'alawi Al-Haddad. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan selanjutnya ya, beliau kemudian melanjutkan pesannya ya, dengan menyebutkan lanjutan dari Ali Imran ini. Ya, ini ayat 103, 104, dan 105. Tapi ini mungkin akan kita bahas insya Allah pada pertemuan esok. Ada tanggapan, pertanyaan? Santri boleh, silahkan. Gimana rasanya santri dapat ayat ini? Ya, pengen mati nggak? Iya, mati itu bukan urusan kita ya. Sehingga kalau ditanya pengen mati nggak, ya jangan bilang pengen. Iya, karena kita tetap punya kewajiban untuk menjaga hidup. Ya, meskipun kematian juga bagi orang yang bertakwa itu memiliki nilai tersendiri. Ya. Orang kan mengatakan ya pengen, ya. Tapi sebenarnya yang dipengenkan kan bukan matinya, ya, tetapi ketemu dengan Allahnya. Ya, jadi bukan pengen matinya, tapi pengen ketemu Allah. Kalau urusan mati bukan urusan kita. Ya, itu sudah ada ketentuannya kapan kita akan mati. Ya, dengan cara apa kita mati itu sudah ada ketentuannya. Ya, tetapi ketemu dengan Allah, nah itu baru urusan kita. Dan kalau kita pengen ketemu dengan Allah, ya, maka kuncinya
seperti yang disebutkan oleh Allah di Ali Imran ayat 102 ini adalah cukuplah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan takwa itu ada dua jenis, takwa taklifi, ya, yang melaksanakan hukum-hukum yang sudah diundangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, baik di Quran maupun di Al-Hadis. Ya, kalau wajib sunnah ya kita lakukan, kalau haram makruh kita tinggalkan. Nah, itu namanya takwa taklifi. Nah, tetapi di samping takwa taklifi juga ada takwa wad'i. Nah, kalau takwa wad'i adalah takwa yang kita temukan di perjalanan hidup kita, ya, sesuai dengan apa yang kita temukan dalam hidup ini. Ya. Apa yang kita temukan dalam hidup ini? Kalau tadi kita contohnya dan lantai basah, ya berarti ketakwaan yang harus kita lakukan mengeringkannya. Dan pastikan ketika kita mengeringkan, ya haqqa tuqatih. Ya. Kita lihat teman-teman buka puasanya itu ya, tidak ada air yang enak gitu. Itu sebenarnya di situ ada kesempatan apa? Kesempatan takwa apa? Membuatkan minuman yang disukai. Ya, membuatkan makanan berbuka yang disukai. Maka ketika kita menyiapkan makan berbuka untuk yang sedang berpuasa, iya, dan kemudian menyiapkannya betul-betul menyiapkan, nah itu berarti haqqa tuqati. Ya, tapi kalau kemudian yang penting ada apa sih, nasi gitu ya, kemudian ada sayur, ya, tapi ya sekedar nasi, sekedar sayur itu sudah menunjukkan takwa sebenarnya, tapi belum mencerminkan haqqa tuqati. Ya, jadi kesimpulannya, kalau kita takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan tanggung-tanggung, harus nyata betul haqqa tuqatihnya. Ya, dan itu kesempatan bagi kita insya Allah untuk bisa mendapatkan karunia yang sangat indah dalam hidup ini, yaitu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mati dalam keadaan muslim. Jadi mati dalam keadaan kita sedang melakukan amal yang hanya bisa dilakukan oleh seorang muslim. Mati dalam keadaan kita sedang memendam rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Demikian Bapak, Ibu, teman-teman, ikhwan, akhwat yang kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan ya, kajian malam hari ini bisa menambah makna insya-Allah ya, bagi hari-hari kita di bulan suci Ramadan, dengan kita meningkatkan amal baik kita, amal takwa kita sampai pada tingkat haqqa tuqatih. Terima kasih, mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Hadan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.